Oke, teman-teman, sekarang kita akan membahas soal tentang tata nama dari alkana. Nah, jadi untuk tata nama alkana di video sebelumnya udah aku jelasin ya gimana cara untuk menamakan suatu senyawa alkana gitu. Nah, kita langsung aja. Jadi aku akan sediakan 3 soal. Untuk soal yang pertama, oke, jadi ini ya untuk soal yang pertama, yaitu tentukan nama dari senyawa berikut. Nah, jadi untuk jenis soal yang pertama, struktur senyawanya udah diberikan, kemudian kita disuruh untuk menamai struktur senyawa dari alkana ini namanya apa gitu. Dari struktur yang udah diberikan pada soal nomor 1. Nah, kita ingat bahwa cara untuk menamai senyawa alkana yaitu yang pertama kita harus tentukan rantai utamanya terlebih dahulu. Oke, rantai utama. Setelah kita tentukan rantai utama, kemudian kita mengidentifikasikan cabangnya itu yang mana gitu kan. Nah, berarti di sini kita lihat rantai utama itu apa? Rantai utama itu kan yang mengandung C yang sangat banyak gitu. Nah, berarti di sini kita lihat bahwa C yang sangat banyak itu dari sini sampai ke sini kan. Ini. Nih. Jadi bisa 1 2 3 4 5. Nah, setelah kita menentukan rantai utamanya, kita kan memberikan penomoran. Nah, penomorannya itu dimulai dari 1 2 3 4 5 gitu. Nah, untuk rantai utamanya di sini kita ada 2 jenis ya, bisa kayak lurus kayak gini atau juga kalian bisa kayak gini, teman-teman. Dari sini ke sini. Nah, ini kan jumlahnya sama nih, 5 kan. Nah, tetapi untuk mempermudah, karena kalian di sini kan lihat, oh lurus-lurus kayak gini, oh ternyata jumlahnya juga 5, ya udah kalian buat yang kayak yang tadi di sini aja gitu. Nah, kemudian kita kan setelah menentukan rantai utama, kemudian kita memberikan penomoran. Nah, kemudian syarat untuk memberikan penomoran itu harus untuk letak cabangnya itu harus mendapatkan urutan yang sangat kecil. Nah, letak cabangnya kan di tengah-tengah di sini, teman-teman. Yang ini kan yang cabangnya. Nah, berarti cabangnya ini harus mendapatkan nomor yang sangat kecil. Nah, berarti kita mulai dari sini 1 2 3. Nah, 4 5. Kalau misalnya kita penomorannya dimulai dari sini juga 1 2 3. Nah, berarti kan sama-sama nih mendapatkan nomor 3. Ya udah, jadi kita tetap aja bahwa si posisi cabangnya dia mendapatkan nomor 3 gitu. Nah, jadi cabang ini kan dia mengandung 2C. Kalau misalnya dia mengandung 2C, berarti kan namanya cabang ini ialah etil gitu. Nah, jadi kita udah tahu nama cabang ini itu ialah etil. Kemudian di rantai utama ini kan mengandung 5C. Berarti 5C itu kalian harus hafal, harus ingat ya, metana, etana, dan seterusnya. Kemudian pada urutan metana, etana, propana, butana, pentana. Nah, untuk pentana kan mendapatkan nomor 5. Nah, pentana ini kan artinya alkananya berjumlah 5 kan. C-nya berjumlah 5 gitu. Untuk rantai utamanya. Ya udah, berarti di sini kalian tahu cabangnya namanya etil, kemudian rantai utamanya yaitu pentana. Ya udah, kalian tinggal penamaannya aja gitu. Nah, untuk urutan penamaannya dari mana? Untuk urutan penamaannya itu kalian harus menamakan cabang terlebih dahulu. Jadi cabang ini kayak di dalam penamaan cabang ini udah ada urutan nomornya gitu. Jadi posisi cabangnya itu mendapatkan urutan keberapa, kemudian langsung ke rantai utamanya. Rantai utama, setelah itu tinggal tambah akhirannya gitu. Akhirannya itu apa? Kalau misalnya karena kita soal di sini alkana, berarti akhirannya itu tinggal tambahin ana gitu. Oke. Nah, jadi dari penjelasan sebelumnya, maka di sini bisa disimpulkan ya, aku jelasin ulang lagi bahwa rantai utamanya yang ini ya, teman-teman. Tadi di sini, kemudian kita kasih nomornya itu dari sini. Berarti dari penomoran ini yang mendapatkan urutan cabangnya itu ialah berada pada nomor 3, sehingga keterangannya di sini nomor 3 ini artinya nomor atom yang memiliki cabang. Kemudian jadi yang warna merah ini semua artinya dia yang memiliki cabang, posisi cabangnya berada nomor 3. Dan nomor 5 ini posisi C nomor 5 ini
dari 1 sampai 5, nah itu artinya merupakan panjang rantai atomnya gitu. Jadi panjang rantai utamanya itu ada 5 gitu. Jadi makanya yang tadi 5 itu rantai utamanya kan berarti pentana kan. Nah, ini merupakan rantai utama. Kemudian cabangnya di sini kan namanya CH2 CH3 berarti etil kan teman-teman. Nah, berarti ya udah kita bisa tahu. Jadi kesimpulannya bahwa nama senyawa tersebut adalah 3 strep etil pentana gitu, karena 3 strep etil posisi cabang berada pada nomor 3, oke, etil. Jadi 3 strep etil, kemudian rantai utamanya yaitu pentana. Oke, jadi aku ulangi lagi urutan namanya, yaitu dimulai dari mana teman-teman? Dimulai dari posisi cabang. Kemudian kalian tinggal namain rantai utamanya, rantai utama gitu. Dan jangan lupa untuk akhiran ana, gitu aja. Oke, jadi untuk nomor 1 kayak gini, kita lanjut ke nomor 2 ya. Nah, untuk nomor 2, tentukan nama dari senyawa berikut juga. Nah, berarti kalau misal kalian udah mengerti nomor 1, maka untuk nomor 2 ini udah lebih gampang teman-teman. Berarti ingat bahwa kita harus tentukan rantai utamanya terlebih dahulu. Nah, rantai utamanya bisa dari sini ke sini, ya kan? C-nya berjumlah 4, dan juga bisa dari sini ke sini, ya kan? Sama-sama berjumlah 4 gitu. Tapi untuk mempermudah, ya udah kita yang lurus kayak gini aja, teman-teman. Oke, yang aku garis yang kedua nih. Oke, nah, setelah kita menentukan rantai utamanya, jangan lupa untuk kita mengurutkan. Nah, kita memberikan penomoran, berarti dimulai posisi nomornya itu harus dimulai dengan posisi cabangnya harus mendapatkan nomor urutan yang paling kecil. Nah, di sini kan rantai utamanya yang ini kan teman-teman. Nah, berarti posisi cabangnya itu kan yang ini. Nah, cabangnya ini dia harus mendapatkan urutan terkecil. Nah, kalau misalnya kita penomorannya dimulai dari ini, misalnya, maka 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kalau misalnya kita penomorannya dimulai dari C bagian kiri, maka posisi cabangnya akan mendapatkan urutan nomor 3. Tetapi kalau misalnya kita penomorannya dimulai dari kanan, maka di sini 1, 2, 3, 4. Nah, maka posisi cabangnya itu dia mendapatkan nomor 2. Nah, berarti cabang ini dia itu seharusnya penomorannya yang benar. Untuk rantai utama, penomoran yang benar dimulai dari kanan sini ya teman-teman, karena posisi cabangnya dia mendapatkan nomor 2. Ingat, penomoran yang benar yaitu posisi cabangnya harus mendapatkan nomor yang terkecil, kayak gitu. Nah, berdasarkan penjelasan yang sebelumnya, berarti ingat bahwa rantai utamanya yaitu yang tadi ini ya teman-teman. Kemudian kita udah tahu bahwa penomorannya dimulai dari yang paling kanan. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa posisi cabangnya kan yang ini kan teman-teman, posisi cabang alkilnya yang ini dia mendapatkan nomor 2. Maka nomor 2 ini ialah nomor atom yang memiliki cabang. Nah, cabangnya ini apa? Karena cuma CH3 kan metil. Nah, berarti cabang di sini tuh ialah metil teman-teman. Ya udah, berarti untuk rantai utama dari nomor 1 sampai 4 yang warna biru ini artinya dia memiliki panjang rantai atom atau panjang rantai utamanya yaitu berjumlah 4. Nah, C-nya mengandung 4. Nah, berarti kalau C-nya mengandung 4 kan berarti namanya itu butana. Oke. Berarti kalau kalian udah tahu kayak gini, ya udah langsung tinggal aja. Berarti kesimpulannya nama senyawa yang ini itu ialah, ingat, untuk urutan penamaannya dimulai dari cabang, kemudian rantai utama, kemudian tinggal akhiran ana gitu. Nah, posisi cabangnya di sini itu ialah 2 etil. Nomor 2 kan, nomor 2 terus, bukan 2 etil tapi 2 metil nih, 2 metil. Nah, berarti 2 metil, oke, 2 metil, kemudian karena rantai utamanya di sini ada 4C, berarti butana gitu. Jadi ini untuk nomor 2 namanya yang ini ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini, buatlah rantai atom dari nama senyawa berikut ini. Oke, jadi untuk nomor 1, nomor 2 kan udah disediakan struktur senyawanya, kemudian kita yang menamain bahwa struktur senyawa itu dia namanya apa gitu. Nah, tapi nomor 3 ini kita udah diberi nama nih, senyawa ini namanya segini gitu kan. Nah, kemudian kita disuruh untuk menuliskan dari
nama senyawa yang udah diberikan, kira-kira rumus struktur yang benarnya itu seperti apa gitu. Nah, caranya yaitu yang pertama-tama kalian itu harus tinjau rantai utamanya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, dari nama ini bahwa kita bisa tahu bahwa yang merupakan cabangnya kan yang ini, teman-teman, ya kan? Ini yang disebut cabang, 5 etil sama 3 metil ini cabang. Kemudian ini seharusnya 5 etil strep 3 metil ya. Kemudian oktana ini kan dia yang merupakan rantai utamanya, berarti rantai utamanya yang ini. Nah, berarti kita udah tahu bahwa rantai utamanya itu mengandung 8 atom C. Berarti ya udah langsung kita tinggal menuliskan nih, teman-teman, 8 atom C secara berurut-urut aja. Nggak usah tulis jumlah hanya ada berapa dulu, teman-teman, langsung aja sampai jumlah 8 ya. Ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7. Oke, tambah di sini aja ya 8. Nah, oke, dari sini setelah kita udah membuat 8 atom C karena rantai utamanya oktana, berarti ada 8 atom C. Kemudian kita langsung meninjau untuk yang bagian cabang alkilnya, teman-teman. Nah, cabang alkilnya di sini kita bisa lihat bahwa posisi cabang alkil yang etil dia berada pada urutan nomor 5 etil kan. Nah, berarti kita tinggal hitung nih. Di sini nomor 1 C yang 1, C yang pertama, C yang kedua, 3, 4, 5. Nah, berarti etil berada pada posisi sini, teman-teman. Nah, etil itu kan CH2 strep CH3 kan, teman-teman. Nah, ya udah kita tinggal tulis CH2 CH3. Kemudian dari sini kita bisa lihat bahwa metilnya, cabang berikutnya metil berada pada nomor 3. Ya udah kita tinggal hitung 1 2 3. Nah, tinggal kita tulis posisi metilnya berada pada sini, teman-teman. Oke? Nah, setelah kita udah tinjau semuanya, ya udah berarti udah selesai kan, teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita tinggal melengkapi rantai utama yang tadi kita hanya menuliskan C dengan jumlah H. Nah, kita ingat pada penjelasan di video-video sebelumnya aku udah jelasin bahwa CH3 dia itu hanya bisa memiliki kemampuan untuk mengikat satu atom C yang lain, sehingga posisi CH3 itu selalu berada di ujung-ujung, teman-teman. Makanya di sini CH3. Oke, kemudian di sini juga CH3 berarti. Nah, terus ingat bahwa CH2 dia selalu mengikat 2 atom C yang lain, berarti dia di sini. Kemudian karena posisi C ini dia mengikat 3 ya kan, 1 2 3 yang ini. Nah, maka di sini tuh CH, teman-teman. Ingat CH itu mengikat 3 atom C yang lain. Kemudian di sini CH2, kemudian di sini CH karena mengikat 3 atom. Ini 3 atom CH yang tadi, kemudian di sini CH2 dan di sini juga CH2. Oke, selesai, teman-teman. Nah, aku akan berikan kesimpulannya ya. Nah, jadi ini gambar bersihnya, teman-teman. Nah, jadi ini jawabannya ya. Sama penjelasannya sama kayak tadi. Oke. Jadi CH2 CH3 kan sama aja. Etil itu kan C2H5 nih, teman-teman. Jadi bisa kalian tulis C2H5 atau bisa juga kalian tulis CH2 strep CH3 sama kayak tadi di sini, teman-teman. Oke. Jadi dengan keterangan bahwa 8 ini artinya bahwa panjang rantai yang diminta yaitu oktana nih, oktana ya, bukan oktona, oktana. Sorry. Kemudian nomor 3 dan 5 yang ini nih, nomor 3 dan 5 itu artinya bahwa posisi atom yang memiliki cabang, kayak gitu ya, teman-teman. Oke, jadi sekian untuk pembahasan soal tentang tata nama alkana. Semoga bisa dipahami. Terima kasih dan jangan lupa untuk share dan subscribe ya.